Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias, terutama kita masih bahas tentang anthurium. Oke kawan-kawan, di sini saya sudah bersama dengan sang legenda anthurium. Kenapa saya bilang sang legenda? Karena ya anthurium inilah yang dahulu pada saat boomingnya kawan-kawan itu yang benar-benar menghipnotis semua pecinta, masyarakat, penghobi ataupun kolektor tanaman anthurium akan sosok tanaman yang wah gimana gitu saat itu ya. Ini dia kawan-kawan yang bernama anthurium cobra katalog. Nah terus terang aja kalau untuk katalognya sendiri pun saya bingung dari mana penamaan cobra katalognya ya. Mungkin untuk membedakan antara kobra yang satu dengan kobra yang lain ya, karena pada saat anthurium ini diperkenalkan, inilah anthurium varian kobra yang sangat-sangat melegenda ya. Kenapa sangat melegenda? Karena ya anthurium ini yang menjadi lokomotif, yang menjadi buah bibir dan menjadi pembicaraan di sana sini, dan seorang kolektor belum bisa dibilang menjadi kolektor saat itu kalau belum memiliki cobra katalog ini kawan-kawan, dan siapapun terhipnotis oleh sosok dari anthurium cobra katalog ini kawan-kawan ya. Inilah dia sang legend cobra katalog ya. Oke, kita cerita sedikit tentang hal ihwal dari anthurium cobra katalog. Sebetulnya ada sosok seseorang yang lebih pantas untuk berbicara tentang anthurium ini, tapi kita hanya memperkenalkan saja ya, tidak mengupas secara benar-benar real dan dalam sekali. Tapi setahu saya anthurium ini diperkenalkan atau diperkenalkan dan diangkat kasarnya ke permukaan itu oleh seseorang ya, yang mempopulerkan ya. Penemu sama yang mempopulerkan itu belum tentu orang yang sama. Kadang yang menemukan bisa saya, tapi yang mempopulerkan, yang mengenalkan bisa aja sang kameramen ya, bisa atau orang lain ya. Itu pun yang terjadi dengan cobra katalog ini ya kawan-kawan, yang di semua penghobi semua ini tahu kalau yang memperkenalkan dan mengangkat ini adalah sosok Pak Amsori ya sebetulnya. Jadi Pak Amsori ini yang memperkenalkan si cobra katalog ini ke penghobi saat itu, yang sampai nilainya sangat fantastis sekali untuk sebuah tanaman hias. Nah inilah yang saya pernah bilang, sosok anthurium yang bisa sampai nembus angka M pada saat itu, sosok cobra katalog ya. Jadi saat lagi booming mungkin sebesar ini dia tembus ratusan juta saat itu ya kawan-kawan ya. Kalau saja waktu bisa diputar balik ya, saya akan bawa pohon ini ya. Dengan satu pohon ini bisa punya uang banyak saat itu ya kawan-kawan ya. Ini dia kawan-kawan, sang cobra katalog ya. Nah dari penampakannya kita bisa lihat kenapa bisa dinamakan cobra ya, karena memang pohon ini menyerupai, kalau dilihat dari samping ya, itu menyerupai salah satu binatang yang memang luar biasa berbisa, yaitu kobra ya. Ini pun berbisa kawan-kawan kan, tapi bisanya bukan digigit tapi menghipnotis orang yang melihat dari tanaman anthurium ini. Oke, kalau untuk dari ciri-cirinya ya, dari tangkainya ya kawan-kawan ya, tipe bird nest ini masih masuk kalau untuk jemani atau bon pelandiri memang tipe-tipenya bird nest semua. Nah ini boleh dibilang kawan-kawan sudah bukan species ya, kalau saya bilang ya, ini sudah masuknya ke hybrid fenomenal pertama kali ya kawan-kawan. Karena tapi untuk silsilah
ini disilang apa disilang apa, sampai saat ini pun masih gelap kawan-kawan ya. Ini sebetulnya silangan dari Anthurium apa ke Anthurium apa, atau mutasi dari Anthurium apapun, Jemani apapun, ini belum ketahuan sampai saat ini. Hanya di luaran banyak spekulan yang A silang B silang katanya ya, tapi ini belum, ini jelas-jelas satu-satunya Anthurium yang saya bilang nggak tahu silangannya gimana, tiba-tiba muncul di permukaan dengan nama Cobra Katalog, dengan sosok yang wah, dulu orang dari jauh ngelihat, bisa ngelihat Cobra Katalog aja udah wah, Cobra Katalog ya kan. Nah, jadi sosoknya, ciri-cirinya adalah satu, batangnya pendek ya, batangnya dari batang utama, terus ada batang daunnya, dan terus jarak ke daunnya itu pendek sekali, nyaris tidak kelihatan ya kawan-kawannya. Ini yang membuat Anthurium ini sangat gagah sekali, karena makin pendek jarak antara batang utama atau dia punya batang daun itu makin pendek, itu makin bagus ya. Tapi semua pohon pasti mempunyai batang ya kan. Dan daunnya itu lebar, daunnya lebar ya. Jadi ini dia punya daun tuh lebar ya, jenisnya itu lebar daunnya, batang pendek, daun lebar ya, dengan apa namanya, dengan tekstur kulit jeruk yang sedikit kasar ya, sedikit kasar, udah otomatis. Jadi semua ciri-ciri dari Jemani ya, itu daun batangnya, daunnya tebal, yang ini daunnya lebar, urat apa batang tengahnya ini dia tidak persegi seperti jenis-jenis Reflexinervium, terus seperti Superboom ya, beda. Kalau itu bentuknya meruncing di tengahnya, kalau dia ini cenderung membulat kawan-kawan batang tengahnya, dengan serat-serat pendukung daunnya ini yang tegas. Dan Cobra Katalog ini cenderung berwarnanya itu hijaunya hijau muda kawan-kawan. Jadi dia bentuknya hijaunya tuh hijau muda, dan yang bikin ciri dia Cobra Katalog atau bukan ya, ini dia lekukannya ini ya, bisa dilihat dari samping, lekukannya ini mirip seperti ular kobra ya. Oleh karena itu disebutnya Cobra Katalog. Dan ada satu ciri yang tidak bisa hilang dari Anthurium Cobra Katalog. Sini, bisa lihat dari atas. Itu hanya bisa dilihat dari atas. Cobra Katalog itu pasti punya ciri ini. Dia itu ada pupus hitam di sininya. Tuh, ya. Ada pupus hitam di sininya. Tuh, diperhatiin tuh. Ya. Jadi kalau tidak ada pupus hitam ini, boleh dibilang itu kobra varian, atau varian dari Cobra Katalog, atau varian kobra yang lain ya. Jadi semua daunnya itu cenderung, boleh diperhatikan tuh warnanya tuh, lihat ya, sampai daun paling yang tua pun tuh ya. Nah tuh ada hitam-hitamnya semua daunnya tuh. Nih yang paling bawah nih, lihat di sini nih, daun yang paling bawah tuh, dia ada hitam-hitamnya. Ini ciri yang paling utama dari Cobra Katalog, tidak bisa dihilangkan, maupun yang Parigata ya. Untuk saat ini Cobra Katalog ini Parigatanya itu sudah keluar ya, setelah bertahun-tahun. Sorry, bentar, haus, minum dulu, santai. Mantap. Oke, jadi Cobra Katalog ini ya, sosoknya yang fenomenal ini, oleh karena itu banyak petani-petani yang memperbanyak untuk tujuan bisa mendapatkan Parigatanya. Nah, saya sendiri jujur pernah punya Parigata Cobra Katalog, cuman karena teman-teman datang ke rumah nggak ditahan, nggak dijual, akhirnya pertahanan saya kalah juga ya. Akhirnya karena tidak enak oleh kawan beberapa kali datang, ya udah akhirnya saya jual Cobra Katalog saya yang Parigata ya. Dan di kawan saya lihat masih ada punya yang megang Cobra Katalog Parigata ya, memang sosoknya ya luar biasa, dan harganya pun sangat fantastik untuk saat ini, karena per daun itu jutaan malah puluhan sebetulnya ya. Kalau saya kemarin kalau nggak salah berapa daun, 3 daun dia minta puluhan sudah angka nominalnya. Jadi kalau yang pengen maksa pengen punya Cobra Katalog Parigata boleh kontak saya.
Coba nanti saya bicara sama kawan saya dijual atau enggak. Harusnya sih dijual, tapi cuma orang-orang tertentu aja yang nekat mau dan pengen punya prestis Cobra katalog variegata ya kawan-kawan ya. Karena ada juga yang sudah besar, lebih besar dari ini, minta harganya tuh lumayan, sangat lumayan fantastik untuk saat ini pun. Karena apa? Ini lihat, legend dan variegata, bukan main kawan-kawan. Oke, jadi tadi ciri khas utamanya tadi adalah tadi jangan lupa harus biasanya ada hitam-hitam di sininya ya. Itu untuk dah. Biasanya kalau biji atau kobra yang lain dari Cobra katalog itu saat ini kita sebutnya adalah varian kobra ya. Jadi bukan Cobra katalog, itu yang membedakan Cobra katalog dengan kobra varian. Jadi istilahnya turunan dari Cobra katalog itu kita sebut adalah kobra varian atau kobra lain yang atau pohon-pohon kobra anthurium lain yang punya bentuk seperti ular, itu disebutnya kobra varian atau varian kobra ya. Itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan saya tentang sang legend dari Anthurium Cobra katalog ini. Buat kawan-kawan yang punya saran, informasi atau apapun jangan sungkan untuk komen, dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support channel saya. Selamat, sampai ketemu lagi.